Oke, oke sebelum mulai perkenalkan dulu nama saya Haikal Maulana Haji dengan NIM 59, NIM akhiran 59. Nah, jadi di sini saya mau apa sih namanya? Ngejelasin gitu animasi yang udah saya buat gitu. Animasi ya ini bikin animasi gitu, ngejelasin saya bikin animasi gitu. Animasinya ininya udah selesai gitu ya. Kayak udah jadilah. Eh jadi ya udah ada hasilnya juga gitu. Ya kayak gimana ya kita langsung lanjut aja gitu ya. Langsung aja gitu. Nah, pertama kita bikin dulu yang namanya game object. Game object ini ya terserah lah. Ini sekreatif kalian aja gitu. Yang penting ada ke satu 2 3 4 5 ini. Yang penting ada kelima komponen ini. Nah, nanti komponennya ini bakalan di dalam player animate ini. Ini saya kayak gini. Bisa 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 juga sih. Oke. Nah, sebelum sebelum itu ya kita bikin dulu gitu yang namanya eh, apa sih namanya? Animation controller gitu. Nah, di sini kita bakalan bikin animation controller gitu di aset gitu. Nanti si animation controllernya ini kita kita apa sih namanya? Kita drag and drop gitu di player animate ini. Kita masukin sini, ya. Nah, setelah itu kita buka window gitu. Di window kita bikin animation. Kita pilih animation gitu di animation dan animator gitu. Nanti si window animation dan animator ini bakalan muncul gitu. Bakalan muncul di sini gitu. Ini sudah saya pindahin gitu di sini gitu. Biar biar lebih enak aja. Nah, setelah itu ya kita bikin animasinya gitu. Gimana caranya? Ya, kita pencet dulu ini player animate-nya. Terus nah ini kita bikin dulu ini klip baru. Kita bikin klip baru gitu. Misal namanya player animation. Player animation di sini maksudnya adalah ketika si playernya lagi idle gitu. Animasi idle gitu kan. Nah, apa aja sih gitu ketika si playernya idle itu kita mau apa aja gitu yang bergerak gitu misalnya. Nah, di sini saya pilih body, mata belakang, mata depan. Nah, ketiga ini bakalan bergerak. Kayak gimana geraknya? Kayak gini. Geraknya kan kayak gini. Nah, dia bakalan gerak gitu. Gimana tapi cara ngaturnya gitu. Cara bikin animasinya kayak gini gimana? Pertama kita ini dulu, rekam dulu gitu. Nah, ketika direkam kita tentuin gitu mau mau berapa detik gitu. Mau berapa mili detik gitu maksudnya. Nah, misal saya pakai ini 15 gitu kan. Saya pakai 15 milidetik ini ya, 15 detik ini. Nah, selama 15 milidetik ini dia bakalan ngeluarin animasi gitu. Nah, ini maksud saya kayak gini. eh Selama 15 detik ini kita kita atur dulu kan ininya ke 15. Nah, nanti ini apa yang mau dianimasiin itu kita pencet gitu. Nah, ini bisa langsung sekaligus kita blok aja. Nah, ini bisa langsung digerakin kayak gimana pun itu. Mau itu ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kiri, terserah. Nah, itu pun berlaku gitu sama player jump, player walk, itu kayak gimana. Nah, itu juga ngaturnya juga sama gitu. Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang lanjut ke bagian animator. Nah, di animator gitu awalnya tuh kayak gini. Ini kosong gitu ya. Tapi karena kita udah apa sih namanya bikin yang namanya klip anime ketiga klip ini gitu, dia bakalan muncul yang kayak begini. Tapi dia nggak langsung berhubungan kayak begini. Dia bakalan berhubungan cuma sama satu ini doang. Nah, kita bikin gitu apa sih namanya panahnya ini, arrow-nya ini kayak gimana caranya ini klik kanan, terus pakai max transition gitu. Nanti si max transition kita arahin ke player walk, ke player jump, satu sama lain lah, kita arahin satu sama lain. Nah, setelah itu kita bikin dulu gitu parameternya gitu. Di sini kita bikin parameter yang namanya float sama boolean gitu. Kita kasih nama floatnya itu speed dan booleannya itu jump gitu. Nah, nanti ini si arrow-nya ini kita bakalan isi gitu, kita setting gitu. Klik aja gitu. Has exit time ini tadinya kayak gini, pengaturan awalnya kayak gini, ini dihilangin aja. Terus kita masuk ke bagian settingnya, di settingnya kita nolin ini dua-duanya. Nah, di sini condition ini kita tambahin di sini.
Nah, condition ini bakalan muncul gitu, kayak speed dan jam gitu, sesuai dengan parameternya. Nah, karena di sini pakai walk, dia animasi idle ke walk gitu, kita pakai speed gitu. Kalau misalkan speednya itu lebih dari 0,1 gitu, dia bakalan eh, bikin bukan nge-trigger gitu lah. Istilahnya nge-trigger lah, nge-trigger animasi walk gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Kalau dia kurang dari 0,1 dia bakalan idle. Nah, kayak gitu sih. Nah, ini juga sama. Untuk pengaturan settingannya juga sama semuanya. Ini dinolin dan exit time-nya dihilangin gitu. Non checklist. Cuman yang beda di situ di sini kondisinya gitu. Player walk ke player jump itu kita tambahin kondisi namanya jump. Jamnya itu sama dengan true. Kalau dia true, dia bakalan nge-trigger si jump ini, jump animation ini. Kalau false, dia bakalan nge-trigger si player walk kalau dia lagi jalan atau speednya lebih dari lebih dari 0,1 maksud saya, eh, dia bakalan nge-trigger si animation ini kalau dia lagi diem. Nah, tuh. Ketika si jump false. Nah, dari animation ke jump juga sama tuh, true. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian scriptnya gitu. Nah, di scriptnya ini saya sudah buat. Ini pakai script yang kemarin ya, cuman ada beberapa tambahan. Nah, tambahannya itu kayak gini nih, dua ini, animator, my animator, ini buat ngatur si animasinya gitu. Animator itu dibikin variabel my animator. Ini function gitu, cuman ini dijadiin variabel. Nah, ini ada boolean face right sama dengan true. Ini kayak bikin ngatur si playernya itu hadap mana gitu. Ketika kita apa sih namanya input gitu, entah itu arah kanan atau arah kiri gitu. Dia bakalan hadap kanan ketika kita input arah kanan dan hadap kiri, dan ketika ketika kita input hadap kiri itu input kiri gitu maksudnya. Nah, ini serialize field itu sama kayak yang kemarin, sebelum video sebelumnya itu kan saya ngebahas tentang Oreo Manager gitu. Ini biar muncul di Unity-nya, ini buat ngatur apa sih namanya, smooth-nya, smooth kayak gimana, sesemut apa gitu. Nah, ini masih sama, ini animator, my animator ini buat dapetin komponen animator, terus ini di start kosongin aja, karena di sini di UX udah ada gitu, udah dipanggil. Nah, terus lanjut ke bagian 2 ini buat ngatur si animasi jalan sama animasi si jamnya ini. Ini yang jam, ini jalannya gitu. Ini si animasi jalannya ini speednya nanti bakalan disesuaikan sama gerakan gitu, nilai gerakan, nilai speed dari gerakan. Terus lanjut ke bagian flip arah, ini yang ngatur kanan kiri si hadap kanan kirinya. Ya, kayak saya jelasin tadi itu tuh, ini namanya. Terus ketika mana lagi ya tambahannya ya? Oh ini untuk ngatur pergerakan semutnya, sesmooth apa gitu, atau semutnya itu, gerakan semutnya itu bakalan di apa sih namanya, disesuaikan sama gerakan sama speednya ini, speed dari si playernya itu berapa gitu, bakalan disesuaikan sama smoothnya itu. Tapi kita bisa ngatur juga tuh. Nah, kita lanjut ke bagian ini nih. Ini kan ada lagi tambahan main animator set boolean jump true ya. Ini bakalan kayak trigger ya. Ini trigger. Kita kayak jump true-nya itu ke trigger gitu. Dia bakalan jalanin namanya animasi jump gitu. Yang kayak ya parameter tadi ini masih sama, ini check ground, ini check ground juga. Terus ini ya ini check ground. Ini juga check ground. Tapi ini check ground untuk animasi gitu. Animasi jump. Ketika animasi jamnya itu false gitu, dia bakalan balikin ke apa sih namanya, matiin animasi jam gitu. Nah, itu tuh tergantung nanti sama si playernya lagi gerak apa enggak gitu. Nah, ini untuk ngatur si flipnya itu yang tadi, ketika si siapa namanya, eh playernya didapat inputan dari keyboard hadap kanan gitu, dia bakalan hadap kanan. Kalau dapat inputan dari keyboard ke kiri, dia bakalan hadap kiri. Itu aja sih untuk kodenya, simple. Nah, kita lanjut ke hasilnya. Hasilnya nih kayak gini nih. Oh, iya. Grafiknya masih ada.
film yang video kemarin. Nah, dia lagi jalan, dia bakalan gerak. Ya, nah, ketika dia lagi diem, dia bakalan idle gitu. Idle animasi pendek. Ketika dia lompat gitu, nah intinya bakalan ikut ke atas, bakalan ada animasi ini ikut ke atas. Nah itu sederhana gitu kan, animasi sederhana gitu. Ini cuma animasi sederhana gitu. Itu adalah hasilnya gitu. Jadi ya mungkin cukup lah itu aja gitu yang bisa saya jelaskan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Terima kasih karena sudah memperhatikan gitu. Semoga video ini dapat bermanfaat gitu. Dan ya, sampai jumpa.